Oke, selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada video kali ini akan saya tunjukkan bagaimana mengubah style atau gaya selingkung penulisan citasi dan daftar pustaka pada Mendeley. Jadi kita sudah punya Mendeley, kemudian kita menyusun apa teks, kemudian oke, contohnya saya ketik sembarang, kemudian references, misalnya oke sembarang saja. Oke, kok tidak bagus? Oke, hapus. Oke, saya cari yang misalnya ini. Oke, pustakanya. Kemudian kita biasanya membuat daftar pustaka atau references atau bibliografi. Nah, kemudian biasa kan dari sini insert bibliografi. Nah, ini dia menggunakan style yang defaultnya di sini, yaitu Chicago Manual Style of 17 Edition. Ini yang sudah saya edit stylenya. Saya edit sedikit dari Chicago. Nah, mungkin kalau Chicago aslinya dia seperti ini. Oke, jadi ada sedikit perubahan. Nah, jadi ini yang saya maksud dengan mengubah gaya selingkung. Di sini ada beberapa yang sudah bawaan dari Mendeley, dari American Medical Association atau American Psychological Association (APA). Nah, ini dia beda-beda. Nanti pada saat menulis artikel ilmiah sesuaikan dengan kebutuhan apa yang diminta oleh publisher atau penerbit, atau menggunakan Chicago ataukah menggunakan Harvard ataukah menggunakan Nature, apakah menggunakan Vancouver, ya, apakah cara yang lain, model yang lain, kita cari di sini. Nah, ini di listnya Mendeley ada banyak di sini nih, lebih banyak lagi dari yang tadi. Oke, misalnya apa namanya, MLA Modern Language Association atau National Library of Medicine use style, dan done, maka akan kembali ke sini. Oke, nah itu adalah yang saya maksud dengan gaya selingkung, mengubah gaya selingkung. Oke, ini mungkin tidak cocok dengan yang kalian buat. Misalnya yang cocok adalah mungkin dengan Harvard. Nah, mungkin seperti ini. Atau mungkin dengan Vancouver. Oke, jadi ganti sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin seperti ini. Kalau tidak ada yang sama persis, nah kemudian lanjutannya adalah mengedit. Nih, ya bisa mengedit gaya selingkung atau mengedit citasinya. Misalnya di sini menurut. Nah, ini. Kalau menurut, bagaimana citasinya? Misalnya kita menurut oke, jangan Harvey. Ada nggak? Oke, misalnya ini ya. Nah, ini kan tulisannya di sini di dalam tanda dalam kurung. Biasanya untuk penggunaan citasi yang di depan ini, ya, menurut siapa. Nah, ini kita tidak menggunakan tanda kurung di sini. Jadi kita perlu edit. Jadi kita bisa edit file ini atau teks di dalam MS Word ini. Kalau dari Mendeley-nya seperti ini, tapi tidak sesuai, maka kita edit. Nah, kita hapus ya, yang ini kurungnya kita hapus. Tapi kemudian ada kurung di sini. Nah, dan ini titiknya tidak menggunakan koma misalnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kan teksnya. Nah, di sini kita ditawarin apakah keep manual edit ataukah undo manual editnya. Tentu saja kita akan keep manual edit karena kita menginginkan manual edit itu. Keep manual edit. Nah, kemudian di sini kan biasa teks. Nah, oke, ini akan sudah ditambahkan Craigloon ini sudah di sini. Kemudian yang saya maksud adalah ini.
Jadi misalnya kita akan menambahkan pustaka lagi, kemudian kita melakukan editing di sini. Nah, kalau sudah selesai, kalau saya sarankan editing untuk daftar pustaka ini dilakukan setelah. Jadi setelah semuanya selesai, teksnya tidak ada penambahan dan pengurangan pustaka, kemudian stepnya adalah di sini, export compatible ini export without Mendeley field. Jadi ini menggunakan Mendeley field yang di abu-abu ini dia ya. Ini juga. Nah, bisa diekspor tanpa field Mendeley. Jadi adalah file MS Word biasa. Nih. Nah, ini apa? Please save the document. Oke, jadi yes, harus disimpan dulu. Ini misalnya latihan. Oke. Latihan 2 misalnya. Simpan. Nah, kemudian setelah itu tadi kan kita prosesnya ekspor. Nah, kita latihan export without Mendeley field. Nah, nanti kita bedakan filenya. Oke. Nah, ini adalah saya tunjukkan side by side. Oke, file yang MS Word-nya di mana? Nah, oke, belum dibuka. Saya buka dulu di dokumen. Ini yang latihan 2. Latihan 2, maaf. Ini adalah MS Word yang dengan Mendeley field-nya. Oke, ini yang latihan 2. Kemudian yang ini yang tanpa Mendeley. Oke. Dia membuka di dalam satu file. Oh, enggak. Oke, jadi ini. Nah, ini. Yang kiri adalah dengan field Mendeley. Ini. Yang kanan sudah diekspor tanpa Mendeley field. Jadi ini kita sudah bisa editing sesuatu kita seperti yang editing pada saat MS Word biasa. Misalkan di sini. Kemudian spasinya. Nah, kalau editing di sini, nanti kalau pada saat kita sudah sesuaikan misalnya ya, nanti kemudian kita ada penambahan lagi, nanti dia akan kembali ke posisi semula. Misalnya ya. Oke. Tetapi menurut, nah kita citasi lagi, misalnya saya buka lagi, references, citasi, misalnya oke, biar agak ini misalnya price, terus kemudian teksnya bla 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 titik. Nah, ini price masuk ke sini. Ini kembali menjadi tidak rata kanan kiri, tidak justified lagi. Padahal tadi paragrafnya sudah kita ubah. Nah, karena memang dia menggunakan setting dari Mendeley. Nah, kalau sudah disetting seperti tadi di save as atau export without Mendeley field, ini tidak berubah lagi. Jadi kita bisa editing apa saja ya, mungkin ada sedikit kekeliruan di mana, nah kita bisa edit. Termasuk tadi di sini bisa juga di atas editingnya setelah diekspor itu. Tapi tipsnya supaya tidak kacau dan datanya masih akurat antara pustaka yang disitasi dan daftar pustakanya, maka lakukan export without Mendeley field itu terakhir kali setelah semua proses penulisan naskah itu selesai. Kalau masih belum selesai jangan, karena nanti akan menjadi ada yang disisipkan baru, dia tidak masuk ke dalam file karena dia menjadi file yang berbeda. Jadi gunakan file yang asli ini pada saat bekerja menulis manuskrip, artikel. Nanti kalau sudah terakhir kali untuk setting, lakukan terakhir kali, kemudian export kalau mau diekspor dan harus mengekspor. Kalau tidak, sedikit editing tadi kita masih bisa seperti tadi. Nanti akan ditawar apakah keep manual editing atau tidak. Oke, jadi itu ini yang termasuk untuk gaya selingkung ini, mengubah. Nah, kemudian untuk mengedit di sini kemarin sudah saya tunjukkan, misalnya di sini. Jadi di sini diedit dengan mencocokkan informasi yang ada di sini. Ini jurnal title-nya tidak diimport dengan sempurna.
Oke, nah ini harus ditulis karakteristik kefir susu sapi dengan inokulum ragi tape. Nulisnya siapa? Ini di sini adalah Rosmaida ini dan sebagainya. Ini ditulisnya penulis yang lain. Nah, ini harus ditulis di sini. Berarti si Nurat, RL. Kemudian Kristina Nugroho Ekowati, berarti Ekowati. Kristina Nugroho, CN. Nah, ini juga boleh tambah titik di atasnya. Kemudian Sumardi S supaya Sumardi. Kemudian Salman Farisi Salman. Nah, ini adalah authornya. Nama jurnalnya jurnal ilmiah. Nah, ini jauh banget yang diambil. Ini namanya adalah ini. Oke, terpadu volumenya tahunnya dulu 2018. Volumenya 6, nomor 2, halamannya 111 sampai 116. Nah, ini kelihatannya ini database yang keliru kelihatannya ya. Jadi yang diambil jauh sekali. Tapi itu yang saya maksud, harus cocok informasi yang ada pada metadata di kanan ini dengan file dari pustaka yang kita ambil. Yang bagian ini nanti akan diambil ke dalam citasi dan pembuatan referensi atau daftar pustaka. Oke, kembali lagi ke sini. Jadi ini sudah editing lebih lanjut. Nah, ini tadi sudah. Oke. Jadi ini yang saya tunjukkan untuk hari ini. Sudah saya sampaikan semua. Nanti dilanjutkan di kelas kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share.